tugas untuk kelompok 2 ya. Itu adalah tentang konsep segmentasi image medis. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa kita bisa mengambil di kasus manapun ya, karena konsep ini kan nggak selalu harus ada di medis, khususnya buat yang instrumentasi. Jadi kalau yang instrumentasi mau membahas segmentasi di bagian atau aplikasi yang lain, silakan saja, nggak jadi masalah. Yang penting konsep-konsep yang kita pelajari di sini, pokok bahasan yang kita pelajari di sini, kalian coba untuk aplikasikan ya di codingnya. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan ya, diharapkan sekali lagi setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa dapat menerapkan dan dapat menjelaskan definisi segmentasi image itu apa sih artinya ya. Kemudian dapat menjelaskan konsep segmentasi pixel wise, mengerti juga ya konsep segmentasi thresholding, segmentasi Otsu, segmentasi region growing, dan yang terakhir adalah segmentasi K-means ya. Dan seperti biasa ya, apa yang kalian pelajari ini sebenarnya sangat dasar sekali ya. Apalagi nanti kalau kalian sudah belajar di aplikasi di penelitian, misalkan tesis kalian, pasti teori-teori yang akan kalian pelajari akan jauh lebih dalam lagi. Jadi apa yang ada di sini tuh baru dasar-dasar saja begitu. Sehingga tentu ya diharapkan ya, kalian dapat belajar lebih daripada apa yang dipresentasikan saja. Apa yang dipresentasikan di sini masih dasar-dasar, jadi bisa dikatakan tidak cukup untuk bisa menyatakan kalian jadi ahlinya segmentasi misalkan. Jadi tentu kalian sangat di-encourage sekali ya untuk bisa belajar lebih banyak lagi tentang konsep-konsep lain yang berkaitan khususnya tentang segmentasi. Oke, jadi ini adalah outline ya, pokok bahasan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang konsep segmentasi itu apa. Ya. Yang kedua adalah konsep tentang segmentasi pixel wise, segmentasi berdasarkan thresholding, segmentasi yang disebut dengan region growing, dan segmentasi menggunakan machine learning ya. Nah, kita mulai dari definisi ya, apa sih yang disebut dengan segmentasi image. Jadi segmentasi image itu adalah suatu operasi yang kita sebenarnya mempartisikan image menjadi suatu koleksi set pixel. Jadi di sini ya bisa dikatakan kita membaginya itu dengan suatu daerah ya, yang dimana daerah ini ada bagian-bagian yang memiliki informasi yang sama ya di image tertentu. Dan bisa juga bagian region ini ya, berupa segmen garis, bisa juga segmen kurva, bisa juga suatu bagian dua dimensi ya, yang dapat digambarkan sebagai lingkaran, bisa juga digambarkan dengan elips atau bagian-bagian yang lain, bisa juga yang tidak tidak teratur. Nah, ini adalah contoh-contoh ya dari hasil segmentasi image ya, misalkan di contoh yang pertama. Kalian lihat di sini ya ada gambar suatu kapal ya yang punya layar yang lebar di sini. Kemudian kita mencoba untuk mensegmentasikan image ini berdasarkan region daerah ya. Jadi cari daerah yang paling memiliki kemiripan jadi satu daerah. Jadi ini misalkan satu daerah yang pertama, satu daerah yang lain di sini, dan seterusnya ya. Kalian lihat kan ini kan mirip-mirip ya polanya ya, dengan ini kan mirip-mirip. Tapi ini kan berbeda, jadi dia jadi satu bagian tertentu. Jadi sebenarnya kalau kalian hubungkan dengan konsep yang kita pelajari minggu yang lalu, kan kita belajar tentang konsep visualisasi ya. Konsep visualisasi itu sebenarnya konsep di mana kita menggambarkan hasil dari pencitraan saja, ya, dengan grayscale dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan kita membesarkan, kalau kita mengecilkan gambar, ya, dengan interpolasi. Bagaimana kita memfusikan, visualisasinya seperti apa, gitu ya. Bagaimana juga kita membuat contouring dan seterusnya. Tapi di sini lebih dalam lagi, di mana kita membagi bagian yang sudah divisualisasikan tersebut berdasarkan informasi yang sama. Tapi bisa juga ya dari gambar yang asli seperti ini, misalkan kita ingin ya segmentasinya itu berdasarkan garis-garis yang mirip-mirip. Jadi bisa juga jadi segmentasinya itu berupa garis-garis. Jadi satu garis ini ya, satu garis yang dalam satu bagian
melengkung misalkan jadi satu bagian. Kalau garis yang lurus satu bagian dan seterusnya. Jadi bisa juga segmentasi itu tidak hanya region saja ya atau daerah saja, tapi bisa juga dengan bentuk-bentuk garis. Jadi kalau misalkan dia garisnya melengkung jadi dia satu bagian. Kalau garisnya lurus dia jadi satu bagian. Kalau melengkung jadi satu bagian dan seterusnya ya. Dan bisa juga segmentasi untuk garis-garis lurus saja. Jadi kalau satu garis lurus ini jadi satu bagian, garis lurus ini jadi satu bagian. Nah, dari segmentasi image ini ya kita bisa mendapatkan beberapa properti ya dari misalkan kalau kita lihat gambar ini kita segmentasikan jadi bagian kecil-kecil ini berdasarkan warnanya misalkan ya. Ini juga sama berdasarkan polanya misalkan kita bagi dia di satu bagian itu yang memiliki pola yang sama. Bisa juga kita ingin mengetahui suatu informasi yang meaningful dari suatu objek ya supaya kita bisa mengerti bahwa misalkan ya region yang warnanya biru ini oh ini adalah bagian yang polanya itu mirip-mirip ya satu sama lain kita jadiin satu daerah ini adalah road misalkan. Oh bagian yang bulat ini itu adalah satu bagian tersendiri ini berarti kita jadikan meaningful objeknya itu sebagai ban ya. Dan ini building dan seterusnya berdasarkan pola-pola garis dan pola-pola kecenderungan dari daerah itu. Nah ini adalah aplikasi-aplikasinya ya bisa juga aplikasi kita gunakan untuk mengedit image ya. Jadi kalau kita misalkan di desain ya kita ingin mengedit image di satu bagian tertentu saja. Jadi nanti komputasi bisa membantu kita ini bagian yang di bajunya misalkan. Kemudian ini kita bisa rubah seperti apa. Ini segmentasi di bagian roknya misalkan karena dia punya pola bunga-bunga misalkan. Atau ini yang di jaketnya yang dia polanya itu garis-garis ya kan lipatan-lipatannya kan membentuk garis-garis yang hitam misalkan dan seterusnya. Bisa juga untuk robotik misalkan di mana nanti robotik ini kita bisa berikan aplikasi ya di mana nanti robot yang kita bikin itu bisa mengenal ya bagian-bagian apa yang dia lihat sebagai suatu informasi tertentu. Jadi misalkan dia melihat botol di sini, botol itu bentuknya seperti apa, dia dapat mengsegmenkan informasi bahwa ini adalah botol dan seterusnya. Bisa juga untuk di mobil yang tanpa itu supir itu. Jadi mobil yang tanpa supir itu bagaimana sih cara kerjanya? Dia sebenarnya salah satunya itu menggunakan konsep dari segmentasi image. Jadi dia menggunakan kamera ya yang nanti kameranya itu bisa membagi bagian-bagian yang punya pola sama itu dijadikan satu bagian. Dan nanti dia bisa melihat bahwa bagian pola ini misalkan ini kan orangnya dia bergerak. Nah, nanti mobil itu bisa membaca ini sebagai orang yang sedang bergerak nanti dia bisa mengerem gitu dan seterusnya. Oh ini yang region yang diam ya, yang polanya itu seperti tumbuhan ya jadikan satu bagian. Nah ini berarti sisi dari jalan. Oh yang ini mobil warnanya biru, dia juga harus memperhatikan gerakan dari mobil lain tersebut dan seterusnya. Di medis ya, khususnya kalian yang jurusannya medis. Segmentasi image ini sangat penting ya khususnya dalam pendefinisian contohnya tumor. Jadi kalian lihat di sini ini adalah contoh dari gambar image otak ya, yang dimana gambar image otak ini ada suatu bagian yang aneh di sini kan ya, nggak biasa dan kita bisa menyatakan ini sepertinya suatu jaringan yang tidak normal dan ini merupakan kita bisa katakan sebagai tumor ya. Dan ini kan konsep visualisasi nih, kita kan menvisualisasikan saja, tapi kita kan bagaimana caranya untuk bisa memastikan bahwa ini adalah suatu tumor gitu kan ya, berarti kan berdasarkan fitur-fitur dia, salah satu contohnya ya, kalau kita aplikasikan di kedokteran nuklir, kita injeksi suatu drug dan akhirnya nanti dia bisa nempel semua di sini ya, drugnya karena dia punya banyak target ya, nah kemudian si drug itu kan punya pemancar ya, dalam hal ini pemancar gamma. Jadi nanti dia akan lebih terang di sini misalkan. Nah, tapi setelah kita sudah tahu dia terang, bagiannya
sebesar apa dan seterusnya. Itu konsep segmentasi di sini ya. Sampai ke sini kan ini segmentasi dengan berbagai cara ini bisa kita lihat ya. Dan lebih detail lagi, kalau segmentasinya itu bisa melihat heterogenitas dari tumor yang kita cek. Jadi setelah visualisasi kita ingin tahu misalkan ya ada suatu bagian yang kayak tumor. Tapi dokter itu kan namanya juga manusia ya, ada keterbatasan kan. Walaupun dokter bisa menyatakan bahwa oh bagian ini adalah tumor nih. Tapi tumornya itu yang pertama apakah dia heterogen atau homogen. Heterogen homogen itu kan berkaitan dengan misalkan ya tingkat dari kuatnya si tumor itu dalam menghadapi radiasi misalkan. Kalau dia tingkat oksigenitasnya tinggi ya jadi banyak oksigen, dia kan sangat rapuh dengan radiasi. Tapi kalau misalkan dia hipoksik ya tanpa oksigen misalkan, dia kan lebih tahan dan seterusnya. Dan ini bisa kita gunakan dengan konsep segmentasi. Bagaimana caranya? Dengan caranya kita mencari bagian-bagian yang mempunyai karakteristik yang sama tadi, jadikan satu daerah gitu ya. Misalkan satu daerah dengan banyak oksigen misalkan, nanti kita bisa terlihat di situ dan seterusnya. Nah ini contoh aplikasi di medis dan ini sangat penting sekali ya, dan di aplikasi-aplikasi lain pun segmentasi ini banyak digunakan untuk kegunaan yang berbeda-beda yang dimana ini sangat penting ya untuk kegunaan-kegunaan tertentu. Nah ini adalah contoh lainnya ya di image medis. Kalian kan sudah tahu image ini ya yang kita sudah lihat tadi ya. Salah satu dari teman kalian kan menggambarkan visualisasi dari ini sebenarnya tadi. Nah, kita tahu misalkan kita menginjeksi ya menggunakan suatu pemancar gamma misalkan, sehingga nanti di sini terang gitu karena di sini ada tumor tertentu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita fusikan ini ya antara CT scan dengan misalkan ini adalah hasil dari gambar planar, kita jadikan satu menjadi seperti ini. Kemudian kita nanti bisa segmentasi bahwa bagiannya itu akan seperti apa seperti ini. Ya. Ini contoh yang lainnya ya, di mana di contoh yang lain ini kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam organ ya. Ada dari hati, ada dari kidney dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa juga segmentasi. Misalkan kita ingin melihat hati seperti apa dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini nggak jadi masalah sih. Karena konsep segmentasi kan sebenarnya bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara otomatis ya. Maksudnya kalau secara manual itu kan fisikawan medis saja. Kalau kalian ke rumah sakit, apa sih yang kalian lakukan? Salah satunya kan bikin ROI, ya kan? Kalian punya image, kemudian image itu kalian lihat, kemudian kalian bikin ROI-nya. Oh ini bagian hati nih. Oke, saya bikin itu kan. Ini adalah ROI-nya gitu. Oh ini adalah bagian dari kidney kiri kanan gitu kan. Kita bikin gitu kan. Dan ada spleen dan seterusnya ya. Kan kalian bisa bikin kan secara manual kan. Tapi terkadang apa yang kita bikin secara manual itu ya menghasilkan error tambahan. Kalian dapat bayangkan yang namanya ngegambar secara manual ya, satu orang dengan orang yang lain itu kan bisa berbeda ya. Jadi ini bisa menghasilkan error tambahan yang nanti bisa merusak data akhir yang kita hasilkan. Itulah alasannya ya banyak orang yang mencoba untuk membuat segmentasi secara otomatis dengan machine learning sebenarnya. Supaya bisa user independent gitu. Karena sekali lagi kalau misalkan kita menggunakan konsep berdasarkan segmentasi individu ya, orang satu bisa menghasilkan ROI seperti apa, orang lain bisa menghasilkan ROI yang berbeda. Oh ya, khususnya yang instrumentasi Bapak nggak ngerti apa yang medis juga udah ngerti. ROI itu adalah region of interest. Jadi intinya kalian punya image, kalian gambarkan image itu dengan tangan gitu. Sisi-sisinya seperti apa. Ya. Dan ini sekali lagi kita akan bahas di kuliah kita kali ini bagaimana cara membikinnya sampai menggunakan yang secara otomatis dengan machine learning. Nah, jadi sebenarnya konsep segmentasi itu kalian kan sudah belajar, Bapak yakin lah kalian sudah mengerti maksudnya ini apa. Jadi ini kan sebenarnya image kan, iya kan. Jadi kalau kalian punya gambar DICOM, ya, kemudian kalian pakai DICOM rig aja di MATLAB, apa yang kalian dapatkan nanti kan sebuah matrik ya. Di mana matrik itu sebenarnya ada kotak-kotak yang di setiap kotak itu ada isi angka kan ya. Contohnya di kasus ini semakin dia angkanya semakin tinggi maka semakin dia ke arah putih. Kalau dia semakin ke arah gelap maka dia semakin mengarah ke 0. Nah, kalian lihat di sini kan ada angka-angka ya, dan angka-angka ini kita masukkan ke
range yang ini, sehingga kalau angkanya semakin besar maka dia akan mengarah ke putih, dan kalau dia gelap maka dia akan mengarah ke 0 angkanya ya. Nah, dari sini sekali lagi ya, ingat bahwa image itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa 4 dimensi. Ada yang bisa ngasih informasi nggak 4 dimensi maksudnya apa? Ada? Kan 2 dimensi ngerti lah. Kalian kan X-Y ya. 3 dimensi kan berarti X-Y sama Z. Kalau 4 dimensi contohnya ada yang tahu nggak? Gambar bergerak, Pak. Gambar bergerak berarti di situ ada waktu ya, Zaidi ya. Ini Zaidi kan ya? Ya. Betul Zaidi, terima kasih. Jadi 4 dimensi ini bisa digambarkan juga dengan kita melihat berdasarkan waktunya. Pada saat dia waktunya berubah ya, itu kan informasi yang kita dapatkan dari image itu kan berubah ya. Dan biasanya pixel ini, angka-angka di pixel ini skalar ya angkanya, jadi bukan vektor ini. Jadi pixel juga bisa juga RGB, jadi angka-angka ini juga bisa kita rubah jadi red, green, sama blue. Dan dapat diperoleh dari image berbagai macam jenis multimodal ya, dan biasanya menggunakan 16 bit. Nah, intinya ya kita mencoba untuk mencari suatu daerah, misalkan yang warnanya orange ini, yang nanti kita akan jadikan satu daerah sebagai hasil segmentasinya ya. Dan sangat useful sekali ya kalau kalian dapat membayangkan bahwa image itu sebenarnya secara umum adalah suatu fungsi kontinu dari Euclidean space ya, daripada hanya poin-poin yang disampling saja. Nanti ini maksudnya Euclidean space seperti apa, kita akan belajar di materi berikutnya, khususnya di region growing. Nah, ini adalah contoh dari segmentasi pixel wise ya. Jadi segmentasi pixel wise itu adalah kita punya angka-angka nih. Ini kan image ya. Misalkan kita dapat image-nya seperti ini. Kemudian segmentasi tipe pixel wise itu kita memilih suatu angka ya, yang dimana jika angka itu cukup besar, maka kita bisa menyatakan angka itu adalah di satu daerah ya. Misalkan dalam hal ini ya, kita mendefinisikan ada 2 benda di sini, kita definisikan 2 dulu ya. Nanti kita akan definisikan sampai banyak nanti di akhir kuliah, tapi kita mulai dulu dari 2 daerah ya. Daerah yang pertama adalah background ya. Daerah yang kedua adalah organ. Dan di sini kita cek ya, pixel per pixel ya, di mana kita akan melabeli setiap pixel, yang di mana jika pixel itu berada di atas suatu threshold tertentu, dia akan masuk ke region tersebut. Jika dia berada di bawah threshold tertentu, maka dia bukan merupakan bagian dari region tersebut. Atau kita bisa katakan dia adalah background. Background itu apa? Mungkin yang instrumentasi Bapak jelaskan ya sedikit, bahwa kita itu kan pada saat di image ya, kita tahu radiasi itu kan juga ada di lingkungan ya, di alam. Sehingga pada saat kita di image ya, radiasi yang muncul itu bukan hanya dari tubuh kita. Kalau kita di kedokteran nuklir kan kita masukkan bahan radiofarmaka ke tubuh, kemudian tubuh kita jadi sumber radiasi sebenarnya. Jadi kita bisa di image. Tapi kan ada juga ya di bagian luar dari tubuh kita bagian lain yang juga menghasilkan radiasi. Yang di sini kan radiasi dari alam misalkan. Nah, ini kita definisikan kalau dia cukup kecil ya, maka dia ada di bagian background yang warna hijau. Yang ini adalah yang bagian kita ingin jadikan segmen yang kita mau cek. Dan kita langsung merubah saja bahwa ini adalah hasil segmentasinya. Semua yang di atas threshold, dalam hal ini misalkan di atas 100, maka kita bisa katakan dia adalah bagian organnya. Yang di luar itu kita jadi 0 semua. Ini kan matrik identitas ya, maksudnya bukan identitas yang di matrik diagonalnya 1, bukan. Maksudnya kita memberikan matrik identitas bahwa jika dia 1 maka dia masuk ke bagian itu. Jika dia 0 maka dia masuk ke bagian luar ya, atau background dalam hal ini. Nah, jadi kita perlu ya menentukan threshold ya. Dan secara umum ya definisinya itu untuk global thresholding ya. Kita akan menentukan threshold untuk suatu pixel ya. Sebutlah thresholdnya itu T. Dan untuk setiap pixelnya, jika pixel itu lebih besar daripada threshold, kita nyatakan dia sebagai ya bagian dari foreground. Kalau di luar ini, maka kita sebut sebagai background.
Jadi kalau misalkan kita ambil seperti ini, misalkannya terus ini ada level dari suatu keterangan ya atau tingkat keabu-abuan, maka ini adalah thresholdnya ya. Ini adalah nilai ini ya apa namanya nilai nanti akan kita cek, dan kalau misalkan nilai pixelnya itu di bawah dari threshold, maka kita bisa nyatakan semuanya jadi hitam aja semua. Dan kalau misalkan dia lebih daripada threshold, kita jadikan putih full semua. Artinya apa? Nanti ujung-ujungnya ya seperti ini ya. Kita berikan identitas setiap pixel itu seperti apa. Nah, di sini ya kita juga bisa menggunakan threshold dengan multiple ataupun single method. Kalau kita menggunakan single method ya, jadi kita bisa nyatakan kalau misalkan threshold ya itu dia pixelnya ada di atas atau sama dengan, maka dia jadikan putih. Contohnya, kalau misalkan dia di bawah thresholdnya, maka dia dijadikan hitam. Jadi contohnya ada image seperti ini ya. Kita gunakan ini, jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi full benar-benar hitam sekali ya, dan putih sekali. Jadi tidak ada gradien antara yang hitam dengan yang putih ini. Karena kan kita mau membagi ya dua daerah ya, dan kita anggap setiap daerah ini ya atau setiap benda-benda ini itu sama gitu ya ininya apa nilainya. Karena kan kita hanya punya akhirnya dua region aja, background atau benda yang kita cek. Bisa juga sebenarnya kita menggunakan model seperti ini ya, double thresholding. Jadi si pixelnya itu ya kita lihat kalau dia ada di bawah angkanya itu dari T2 ya, ini threshold yang kedua, dan di atas dari threshold yang pertama, maka kita jadikan white. Di luar itu akan kita jadikan black. Nah, ini contohnya kita image seperti ini ya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa ada T1 dan T2 dan hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kegunaan dari segmentasi seperti apa sih ya, sekali lagi ya, contohnya kalau di gambar ini ya, kita ingin meremove ya detail-detail yang nggak penting sebenarnya. Ini kan di background ini kan nggak penting ya. Apa sih, ini kan noise aja sebenarnya kan ya. Maksudnya noise untuk si tulisan ini gitu. Kita kan nggak penting ada di background seperti ini, nggak jelas. Dan kita bisa mengeluarkan detail-detail yang tersembunyi ya. Yang terkadang kalau misalkan gambarnya kayak gini kan orang susah yang ngebaca ini ya. Sehingga kalau misalkan kita bisa memasukkan thresholding tadi, nanti ujungnya akan seperti ini. Satu hitam sekali dan satu putih sekali. Sehingga nanti akhirnya ini kan jadi daerah yang kedua, nanti kita tidak bisa lihat. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara memilih threshold? Ya kan, threshold kan orang bisa milih berapapun kita mau kan ya. Bagaimana caranya kita bisa memilih threshold? Sehingga ya threshold ini akan menghasilkan suatu hasil yang baik seperti ini. Karena kalau threshold cara milih kan bisa gawat juga. Misalkan ini nih, original image nih ya. Kita punya original image bentuknya seperti ini. Kemudian kita pakai ya thresholdnya itu terlalu tinggi misalkan, hasilnya kan jadi seperti ini ya. Jadi terlalu sedikit titik-titik yang kita dapatkan gitu karena thresholdnya terlalu tinggi. Jadi banyak informasi yang harusnya ada ya tapi hilang karena ya dia di luar threshold gitu, sehingga nanti dia dijadikan putih walaupun sebenarnya data di sini ada banyak. Tapi kalau thresholdnya terlalu kecil ya itu juga nggak bagus. Kita terlalu memasukkan banyak detail sehingga datanya ada berapa, kita terlalu banyak memperlihatkan data di hasil kita jadinya. Ya. Dan metode dasar yang banyak sekali orang gunakan sebenarnya itu adalah metode penggunaan histogram untuk bisa menentukan threshold yang paling bagus ya di segmentasi image. Nah, ini dengan menggunakan histogram nanti nodul-nodul data-data yang bagusnya jadi akan terlihat semua. Nah, ada beberapa konsep ya metode penentuan threshold yang banyak orang kenal ya. Yang pertama yang terkenal itu metode Otsu. Jadi dengan metode Otsu ini secara umum ilmunya atau background di dalamnya itu adalah bagaimana caranya kita meminimalisasi ya variance dari foreground sama background. Nanti kita jelaskan ini secara detail nanti di slide berikutnya.
di mana ya ini terdiri dari nilai dari suatu probabilitas ya setiap pixel value ya di histogram dikalikan dengan nilai dari variance-nya. Bisa juga kita menggunakan penentuan thresholding itu menggunakan maksimum entropi ya. Dengan kita sebenarnya sama rumusnya dengan menggunakan nilai dari probabilitas di sini, tapi kita menggunakan bentuk dari logaritmik di sini. Di sini juga ada adaptive threshold. Jadi sebenarnya ada banyak sekali. Penentuan thresholding itu ada banyak sekali, tapi yang paling banyak orang gunain itu adalah Otsu. Ini lumayan tua ya dan lumayan banyak digunakan. Yang lainnya kalian bisa explore. Jadi nanti kalau misalkan kalian bikin tugas, Pak, saya menemukan penentuan thresholding yang lain dan saya implementasikan buat codingnya. Silakan ya. Itu baik juga kalau kalian bisa mengeksplor lebih jauh. Oke, jadi mari kita bahas ya apa yang disebut dengan thresholding metode Otsu. Jadi thresholding metode Otsu adalah caranya kita punya image, ya. Kemudian image itu tahapannya, langkah kedua adalah kita bikin si image ini tergambarkan dengan angka di setiap pixel-pixel, ya. Maksudnya kayak gini, Bapak ulangi lagi. Nih, datanya kayak gini nih, angka gitu ya. Jadi gambarnya akan jadi seperti ini nih dari data yang ini. Jadi di setiap pixelnya akan terlihat angka-angkanya ya. Kalau di Dicom dapatnya Dicom read ya kalau kalian ingat ya. Kemudian setelah itu kalian bikin histogram ya. Seperti ini. Jadi histogramnya itu ya di sebelah sumbu X-nya itu kita nyatakan sebagai nilai pixel value dan di sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Kalian mengerti ya, berarti frekuensi itu berapa banyak suatu angka di pixel tersebut yang muncul di image yang kita miliki. Misalkan gini nih, di titik ini misalkan ya, angkanya pixelnya adalah 5 misalkan ya, pixel value-nya 5. Kalian cek ya ada berapa di sini, di setiap kotak-kotak yang ada di sini, di pixel value yang di sini, angka 5 ada berapa kali gitu, munculnya gitu ya. Kemudian misalkan munculnya angka 5 ya, di sumbu X-nya angka 5, itu munculnya ternyata 100 kali, berarti kalian gambarkan 100 di sumbu Y-nya. Jelas ya, jadi sumbu Y-nya adalah frekuensi. Kemudian kalian lakukan satu persatu ya setiap pixel. Jadi misalkan angka pixelnya 5, terus angka pixelnya misalkan 10. 10 angka yang mohon maaf. Yang angkanya 10 udah berapa kali ininya keluarnya ya, pixel di sini yang angkanya 10. Jadi nanti frekuensinya kalian bisa perhatikan di sini dicek. Dan kalian lakukan untuk semua nilai pixel yang ada di image tersebut. Nanti akhirnya kalian dapat misalkan 2 distribusi yang baik seperti ini, satunya itu sebagai sidik jari, yang satunya lagi itu sebagai background misalkan, atau sebaliknya ya, tergantung kita memberikan angka mana yang tinggi dan mana yang rendah untuk ke warna putih ataupun ke warna hitam. Dan akhirnya akan seperti ini ya setelah kita menggunakan Otsu. Jadi kita akan bisa mengidentifikasi mana yang jadi background, mana yang akan jadi foreground-nya. Nah, ayo sekarang tadi Zaidi ngomong ya, Bapak tulis ya. Setiap kalian ngasih pendapat, Bapak tulis nama kalian. Ya, Zaidi tadi. Oke, silakan. Apakah metode Otsu dapat selalu digunakan, khususnya di 3 bentuk jenis ini? Ini adalah gambar A, gambar B, gambar C. Gambar A itu binomial, bentuknya seperti ini. Gambar B itu bentuk distribusi histogramnya kayak gini. Gambar C itu bentuk histogramnya kayak gini. Dapat digunakan untuk semuanya enggak? Siapa namanya? Tapi saya sit in, Mbak. Oh, ini Aldiman ya? Iya, Mbak. Wah, udah belakang. Okay. Ya, nggak apa-apa. Aldiman. Enggak, Aldiman ya. Tapi nama kamu jadinya nggak ditulis ya, Aldiman ya. Nggak apa-apa. Oke, kata Aldiman enggak katanya. Kamu nggak usah nyebutin alasannya. Ya, silakan. Ada lagi nggak yang lain? Kenapa enggak kalau gitu? Karena Siapa? Silakan. Ada nggak yang mau ngasih ini? Pendapat? Silakan. Tadi Aldiman
Oh ya, ngomong-ngomong semuanya, punten ini ya, ada mahasiswa dari Bapak di KN yang ikut gabung juga, ikut belajar di sini ya. Jadi ada beberapa yang memang nggak ngontrak mata kuliah ini tapi ikut sit-in. Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat? Bapak tulis namanya. Ada nggak? Yang udah ngomong lagi juga nggak apa-apa. Jadi nanti jadi lebih daripada satu kali kan ngomongnya. Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya udah Bapak lanjutkan. Jawabannya benar kata Aldiman itu, tidak selalu bisa. Konsep ataupun suatu keadaan ya dari histogram yang sempurna digunakan untuk Otsu ya ini. Ini kan sebenarnya udah udah tersegmentasi sebenarnya. Buat apa kan kita pakai Otsu sebenarnya? Karena ini Otsu ini kalian lihat ya, ada suatu histogram di mana satu angka itu full ya, satu angka yang lain juga full. Ini kan binomial aja. Jadi satu di angka yang pertama, satu di angka yang kedua begitu. Dan ini pasti bisa dibedakan ya. Otsu itu kan membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain tergantung bagaimana perbedaan antara dua daerah tersebut. Ini ya sama ya. Ini noise-nya kita naikkan lagi. Ini juga sama. Karena kalau kita pakai logikanya lah, kalau kita pakai histogram seperti ini, kita taruh threshold-nya di tengah sini ya. Ya pastikan ini daerah 1, daerah 2 kan akan terbedakan. Iya kan? Logikanya kan gitu. Sekarang ini daerah 2 kayak gini. Terus dia distribusinya kayak gini. Kita taruh threshold-nya di sini nih. Kan bisa terbedakan juga antara ini dengan ini kan? Iya kan? Jadi kita bisa tahu ini adalah distribusi ya, histogram yang dimiliki misalkan ya dari ini misalkan. Kan udah tahu ini kalau kita taruh dengan metode Otsu kita tentukan threshold-nya kita ada di sini misalkan kan ketemu. Ini daerah 2, ini daerah 1. Tapi kalau kayak gini gimana? Kalau noise-nya terlalu banyak. Kalian taruh threshold dimanapun ya kalian nggak bakalan dapat threshold yang paling bagus untuk bisa membedakan daerah ini dengan daerah ini. Ini contohnya hasilnya. Kalau kita itu noise-nya rendah ya kita akan mendapatkan ya hasilnya bagus, Otsunya hasilnya seperti ini. Jadi satu jadi daerah 1, yang keduanya jadi daerah 2 begitu. Tapi kalau misalkan noise-nya terlalu besar dan menghasilkan distribusi yang nggak jelas ya kayak gini, kalian menggunakan metode Otsu dan mencari bagaimana dari threshold-nya, hasilnya akan seperti ini. Ya lebih baik sih daripada ini, tapi tetap tidak bisa benar-benar membedakan antara kedua daerah tersebut. Oke, jadi bagaimana sih cara ngeran ya metode Otsu ini ya? Jadi secara umum ya, algoritma Otsu itu ya mencari threshold yang dapat meminimalisasi intra-class variance yang didefinisikan sebagai ya weighted sum of variance dari dua kelas. Maksudnya apa? Gini, jadi intra-class variance itu adalah variansi. Ya. Kalian tahu variance kan ya? Bapak harap kalian mengerti statistika sedikit-sedikit ya. Jadi kalian mengerti apa yang disebut dengan mean, apa yang disebut dengan standar deviasi, apa yang disebut dengan variance ya. Variance ini sebenarnya kuadrat dari standar deviasi. Kalau kita bicara intra-kelas ya berarti variance yang ada di kelas tersebut begitu. Jadi kan kalian kan punya dua kelas nih, kelas 1, kelas 2 misalkan. Nah, di sini yang disebut dengan intra-kelas variance ini adalah variance yang dimiliki oleh di setiap bagian. Jadi di kelas 1 variance-nya seperti apa, di kelas 2 variance-nya seperti apa. Bagaimana caranya? Pertama, kalian hitung apa yang disebut dengan tau omega kuadrat. Ya. Di mana tau omega kuadrat T ini adalah threshold ya. Untuk suatu threshold, kalian misalkan pilih threshold. Jadi algoritmanya adalah kalian akan menentukan threshold dengan kalian mengecek satu persatu threshold yang ada di pixel value di sini. Jadi misalkan ini range-nya dari 0 sampai 255 misalkan ya. Kalian tentukan dengan threshold-nya T sama dengan pixel value 1 misalkan. Jadi T-nya 1. Jadi threshold-nya di sini. Apakah ini akan bagus membedakan antara kedua ya? Pasti enggak ya. Kan semuanya ada di kanan. Kalau semuanya di kanan kan berarti ini jadi kelas kedua semua. Yang paling bagus kan di daerah sini kan. Jadi ini adalah kelas kedua sebelah kanan, kelas 1 sebelah kiri kan. Nah, sehingga kita akan mengecek satu persatu ya nilai dari pixel value dan kita cari nilai pixel value yang paling bagus. Caranya adalah kita hitung intra-class variance-nya itu dengan rumus Q1T dikalikan dengan tau 1 kuadrat T ditambah Q2T dikalikan dengan tau 2 kuadrat T.
kita bicara makna fisiknya satu persatu ya. Jadi Q1 dan Q2 itu adalah jumlah dari probabilitas suatu pixel di dalam suatu kelas. Dirumuskan dengan Q1 misalkan. Oh ya, ngomong-ngomong ini kan untuk membedakan dua kelas ya. Jadi ada kelas 1, ada kelas 2. Karena kita ingin membedakan kelas ini dengan kelas ini misalkan. Yang warnanya putih sekali dengan yang warnanya hitam sekali gitu ya. Kemudian ya, ini merupakan jumlah dari PI, dari I1 sampai ke threshold. Jadi misalkan ya, kalau kalian thresholdnya di 100 di sini misalkan, angka threshold di 1 misalkan ya. Kalian jumlahkan dari angka 1 sampai 100. Jadi semua yang ada di sini, kalian jumlahkan semua nilai P-nya. Ya, itu adalah Q1. Untuk Q2, kalian jumlahkan semua P-nya ya, dari sini sampai ke sini. Nilai P dari sini sampai ke sini kalian jumlahkan semua. Itu adalah nilai Q2. Ya. Karena ini dari P-nya itu dijumlahkan dari I-nya T ditambah 1 sampai jumlah keseluruhan yang kita miliki di pixel value-nya. Nah, kemudian P itu nunjukin apa sih? P itu adalah probabilitas dari suatu pixel value di histogram. Gimana cara ngitungnya? Gampang. Jadi kalau misalkan kalian punya angka 50 di sini misalkan ya, kita mau tahu angka pixel value dari 50 itu P-nya berapa untuk angka 50? Gampang caranya. 50 dibagi dengan jumlah N. Jumlah keseluruhan pixel kita masukkan di sini. Ya. Jadi NI dibagi N besar. Jadi pixel value itu dibagi dengan keseluruhan pixel value. Jadi kalian akan dapat probabilitas munculnya pixel value dari angka 5 tersebut. Dan kalian jumlahkan sekali lagi. Untuk yang satu berarti kalian jumlahkan pixel value probabilitas seluruhnya dari sini sampai ke threshold. Misalkan kalau thresholdnya di sini di 100 ya, berarti semuanya di sini kalian jumlahkan jadi Q1. Semua dari sini sampai sini kalian jumlahkan jadi Q2. Kemudian kalian hitung apa yang disebut dengan min ya, min dari setiap kelas. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah kalian jumlahkan. Ingat ya, yang satu-satu itu di sebelah kiri ya dari threshold. Yang dua-dua itu di sebelah kanan dari threshold. Jadi kalau misalkan kalian punya thresholdnya di sini, semua yang ada di sebelah kiri ini dihitung nilai P-nya, dihitung nilai Q1-nya, dihitung nilai mu satunya itu berdasarkan yang ada di sebelah kiri. Kalau yang dua semuanya berdasarkan di sebelah kanan, ya. Oke. Jadi ini adalah nilai rata-rata. Gimana caranya? Ya mudah saja. Jadi I itu kan nunjukin nilai pixel ya. Jadi nilai pixel ke I dengan dikalikan probabilitasnya dibagikan dengan jumlah probabilitas. Ini kan nilai min kan? Ya. Statistika, ini statistika. Jadi nilai min-nya kan kita bisa hitung seperti ini. Dan ini juga kita bisa hitung seperti ini untuk min di kelas yang kedua, di bagian yang ada di kanan. Dan variance-nya kalian bisa hitung dengan rumus seperti ini ya. Nilai pixelnya berapa dikurangi dengan min-nya ya. Dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitasnya, dibagikan dengan jumlah probabilitasnya. Jadi intinya gini, kalian ingin menghitung bagaimana variance ya, sebaran dari ini ya, dengan sebaran dari ini. Logikanya ya, kalau kita benar bagus ya nilai dari threshold-nya, maka ini ya dari intrakelasnya akan kecil. Logikanya kan seperti itu. Sehingga kita masukkan lagi ke rumus ini ya. Setelah kita masukkan, maka di image kita, keseluruhan image itu variance totalnya itu disebut dengan tau kuadrat ya. Di mana tau kuadrat ini terdiri dari dua jenis variance sebenarnya. Variance yang ada di dalam kelas, ya, jadi variance yang variance yang ini berapa, variance yang ini berapa gitu ya, di dalam setiap bagian kelas, dan variance antar kelas. Jadi kita bisa juga menghitung perbedaan variansi dari kelas 1 dengan kelas 2 dengan rumus ini. Dan untuk mencari threshold yang paling bagus itu bisa caranya dengan meminimalisasi ini ya, supaya variance di setiap kelasnya semakin kecil ya, sekecil-kecilnya, atau dengan memaksimumkan ya variance, perbedaan variance antara kelas 1 dengan kelas 2. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Jadi pertama bikin dulu histogram ya. Setelah kalian bikin histogram, kayak gini, kalian hitung probabilitas. Jadi kalian hitung probabilitas ini dulu ya. Setiap nilai pixel itu probabilitasnya seperti apa.
Setelah itu kalian hitung Q1, Q2, tau 1 kuadrat, tau 2 kuadrat ya. Jadi kalian hitung Q1, Q2, tau mu1, mu2, dan akhirnya tau. Setelah itu ya, kalian bisa hitung tau omega kuadratnya. Kemudian setelah itu, kalian rubah thresholdnya. Dari thresholdnya 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai nilai pixel yang maksimum ya. Dan kalian bisa mengupdate. Dan akhirnya hitung untuk setiap threshold, tahu omeganya berapa angkanya, ya, dan carilah threshold yang paling bagus dengan mencari nilai dari tau omeganya itu nilainya, kalau ini berarti yang minimum ya, sorry ya, ini berarti nilainya yang minimum. Kalau yang digambar ini, itu interclass, berarti kita menghitungnya yang ini ya. Kalau yang interclass berarti kita maunya yang maksimum ya, jadi jangan sampai kalian bingung. Nah, ini adalah contohnya. Lihat, garis yang hitam ini ya, itu adalah threshold yang kita gunakan. Nah, lihat di sini. Kita dari setiap threshold ya, kita papai gitu kalau bahasa Sundanya. Kita hitung dari setiap pixel intensity ya, nilai dari interclass variance-nya. Dalam hal ini adalah ininya, kita hitung ya. Dan yang warna merah, setiap titik di warna merah itu menggambarkan nilai dari ini. Kan kita maunya yang maksimum ya. Kalau nyari yang maksimum, lihat, pada saat suatu ketika dia akan mendapatkan nilai dari threshold yang maksimum. Ya. Awalnya kan naik gitu kan. Kan kalau kita lihat di sini kan ini benar-benar terbedakan dengan ini ya, dan akhirnya dia jadi maksimum di sini kan. Dan itulah threshold yang terbaik yang akhirnya setelah kita sudah mengecek nilai pixel intensity threshold yang bermacam-macam dari 0 sampai 250 ini, akhirnya kita akan mendapatkan threshold yang terbaik setelah kita menilai nilai maksimum ini, yang warna merah di sebelah kanan, yang warna biru di sebelah kiri, kelas 1 dan kelas 2 akan teridentifikasi akhirnya. Ya. Nah, dari sini nih, kita juga bisa, oh ya, sebelumnya sampai sini aja dulu, ada pertanyaan nggak? Karena ini kan ada matematika ya. Sebelum kita masuk ke region growing, konsep segmentasi berikutnya, ada pertanyaan nggak? Silakan. Yang sit-in juga anggota KN, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Tapi mungkin kalian nggak dapat nilai, karena kalian kan nggak ngontrak mata kuliah ini. Silakan, ada pertanyaan nggak? Belum. Ada? Belum. Silakan. Enggak, Pak. Oh, enggak. Nah, ini jelas sekali atau pusing sekali nih? Semoga jelas ya. Oke deh, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Aldi Pak. Aldi. Iya, silakan Aldi. Kamu lupa masukin nilai ya? Iya, nggak apa-apa. Silakan Aldi. Kalau di contoh yang ini kan kayak kelihatan ada 2 puncak gitu ya Pak? Ya. Kalau seandainya dia ada 2 puncak gitu Pak, tapi puncak yang keduanya gitu, misalkan yang di sebagian kanannya itu kayak jauh lebih di bawah gitu Pak, dibanding puncak yang pertamanya Pak, atau sebaliknya. Oh, jadi gitu. Ini ya lebih maksudnya kan curam ya, tapi ini lebih datar gitu ya. Ya, terus ya. Pertanyaannya? Kalau kayak gitu itu bisa untuk Otsu atau enggak Pak jatuhnya? Ya, pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih banyak ya. Sekarang Bapak kembali lagi ke slide berikutnya. Sebenarnya ini benar-benar bisa nggak sih kita bikin pakai Otsu sebenarnya? Bisa nggak? Tadi kan jawabannya enggak ya. Tapi kira-kira kalau kalian sedikit muter otak, kira-kira sebenarnya bisa nggak pakai Otsu? Kalau bisa gimana caranya? Bapak kasih tahu bisa. Iya. Tapi ada caranya. Ada yang bisa tahu nggak caranya ini gimana? Nih, nyelesain masalah yang pertama. Kan ini nggak bisa nih. Tapi sebenarnya ini bisa. Tapi kalian harus tahu caranya. Implementasiin Otsu gimana caranya? Ada nggak yang punya ide? Silakan. Kalau ada yang khususnya ngontrak mata kuliah ini bisa ngasih tahu caranya, Bapak kasih nilai gede. Ayo. Kalau Aldi yang ngejawab, Aldi nggak dapat nilai ya. Iya Pak. Nanti nilainya dapat catatan dari Bapak, kamu nanti sidang akhirnya ada tambahan. Silakan. Aldi atau yang lain silakan. Tahu saya dengan pakai filter bisa Pak.
Pakai filter, ya itu salah satunya ya. Kita bisa menggunakan noise-nya kita rendahkan ya, Aldi ya. Iya Pak. Ya, bagus nih. Jadi harusnya kamu ngontrak mata kuliah ini ya, Aldi. Oke, Aldi, sip. Berarti satu ya caranya dengan filter, dengan cara mengurangkan. Tapi ada cara lagi yang lain. Ada, Kita Pak. tidak usah merubah apapun karakteristik dari image, tapi tetap Otsu bisa digunakan dan hasilnya tetap bagus. Gimana caranya? Tapi filter bener, Aldi. Bisa kita memfilter ya. Tapi terkadang kalau kita menggunakan filter, kita ada resiko gitu, kehilangan informasi yang sebenarnya harus ada jadi hilang. Jadi ada metode lain yang sebenarnya bisa kita implementasikan di sini. Dia tidak memfilter noise-nya, tapi tetap bisa menggunakan Otsu. Walaupun ya kemungkinan berhasilnya besar, tapi bukan berarti 100% akan berhasil. Tapi bisa digunakan dan bisa dicoba gitu. Ada nggak? Silakan. Histogram normalization bukan Pak? Nggak, Pak? Ya, histogram yang normalisasi itu yang tadi, yang P ya. Tapi arahnya bukan ke situ, Aldi. Oh, Silakan. Iya. Ada lagi nggak? Yang P itu kan dinormalisasi ya sebenarnya ya. P itu kan NI dibagi dengan N keseluruhannya. Jadi kan itu udah dinormalisasi ya. Jadi masuknya ke sini. Itu metode Otsu itu sendiri. Ada? Ada nggak? Ya udah, kalau nggak ada, Bapak kasih aja deh jawabannya. Caranya adalah dengan metode konvolusi. Dengan kalian mengambil bagian-bagian kecil, misalkan kalian ambil nih bagiannya segini nih, ya. Gunain Otsu. Ya. Kemudian kalian filter bagian ini. Kemudian ya, kita geser ke kanan dengan ukuran yang sama. Kalian gunain lagi Otsu. Kemudian kalian geser lagi ke kanan, kalian gunain lagi Otsu, dan seterusnya. Dan akhirnya image yang kalian gunain, kalian jadiin satu lagi. Ngerti nggak maksudnya? Karena kalau misalkan kalian ngegunain bagian-bagian kecil ya, perbedaan antara satu bagian dengan bagian yang lain itu akan lebih kecil. Itu adalah salah satu contohnya ya, dengan metode konvolusi ya. Jadi kalian, tapi yang jadi masalah di konvolusi adalah tentu kalian menghadapi permasalahan bagaimana bentuknya, ukurannya seperti apa, ya kan? Kita kan harus menentukan juga ukurannya seperti apa. Dan ngegesernya seberapa besar. 1 piksel kayaknya udah oke deh ya. Tapi kalau 1 piksel kan tentu memerlukan waktu yang lebih panjang dan seterusnya. Tapi pada dasarnya adalah untuk keadaan ini Otsu masih sebenarnya bisa digunakan. Tapi memang akan lebih challenging ya. Karena tadi ya, kita harus menentukan bentuk dari nilai si window-nya akan seperti apa dan seterusnya. Tapi kita bisa melakukan itu. Kita aplikasikan Otsu di bagian-bagian window tadi, digeser satu persatu yang akhirnya nanti kita bisa merge jadi satu image-nya. Jelas ya? Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan di Otsu, kita lanjutkan. Di bagian yang kedua. Ya, silakan. Aldi. Kalau seandainya kayak apa Pak? Kalau itu kan sebenarnya kan ada dua, jadi kayak ada background dan ada bagian yang kita interest ya Pak. Ya. Kalau seandainya kayak kita gambarnya kita crop gitu Pak, kita crop jadi benar-benar mendekati dengan apa yang interestnya aja gitu. Misalkan di bagian yang ini tuh, yang bagian titik-titik ujung-ujungnya aja, itu kira-kira akan memperbesar kesuksesan dari Otsu thresholding itu nggak? Ya, benar. Jadi intinya kalau misalkan di ini kamu ya di apa tugas skripsi kamu sebenarnya kamu juga bisa menggunakan itu. Kamu bisa coba deh ya, cari thresholdingnya di bagian-bagian yang of interest saja. Dan pasti thresholdingnya di window yang berbeda, thresholdingnya itu kan akan berbeda-beda ya, iya kan? Logikanya kan seperti itu kan? Karena satu bagian belum tentu thresholdingnya sama dengan yang lain. Sehingga salah satu caranya ya kamu ambil aja bagian-bagian yang of interest dan kamu bisa menggunakan Otsu satu persatu di bagian-bagian yang penting-penting tersebut gitu. Ya, oke, jelas ya? Ya, jelas Pak. Ya, dicoba. Semoga aja berhasil kalau kamu masih menemui permasalahan ya. Oke, metode berikutnya adalah metode segmentasi region growing ya. Jadi intinya adalah kita mencari connectivity, di mana ya kalau untuk 2 dimensi kita misalkan ini nilai piksel ya. Jadi yang bulat-bulat ini jadiin kotak ini merupakan nilai piksel ya. Dan kemudian ya
di dua dimensi ini kita akan menaruh awalnya di titik ini misalkan angka dari bagian yang masuk ke foreground misalkan ya. Kemudian berikutnya adalah kita hitung ya antara dia dengan neighbor dia yang paling dekat misalkan ini itu jaraknya seberapa jauh ya. Kemudian kalau misalkan jaraknya itu dekat ya, maka kita bisa katakan oh ini adalah satu bagian dari ini, berarti ini adalah bagian dari foreground. Dan ini adalah bagian dari foreground juga karena kan ini jaraknya sama ya. Jadi ini adalah bagian foreground. Dan kemudian ya kita bisa nyatakan jadi bentuknya seperti ini. Kita kemudian lanjutin lagi. Namanya juga region growing. Jadi kita bikin suatu daerah dari satu titik menjadi menyebar semakin besar dan akhirnya kalau pas di ujung dia ngecek di sebelahnya dia nilai pixelnya itu terlalu jauh, oh ini bukan teman saya, kamu bukan foreground, kamu adalah background. Gitu. Jelas ya, jadi ini salah satu metode juga yang kalian bisa gunakan untuk segmentasi. Dan contohnya seperti ini, kalau 3 dimensi kita mulai dari tengah, kita hitung satu persatu daerahnya, kemudian ini jadi satu daerah. Kemudian daerah yang lain juga kita cek lagi jaraknya dan seterusnya. Kalau di medis ya jarak ini di CT scan maupun di PET dan seterusnya itu adalah berarti jaraknya bukan jarak yang kelihatannya sebagai ini ya, sebagai apa namanya, jarak. Ya kalian kan kebayang jarak itu berarti meter gitu kan, bukan meter, tapi pixel value ya. Jarak antara pixel value satu dengan pixel value yang lain. Ini nih, Bapak kasih contohnya. Jadi ini bagaimana cara kerjanya ya. Misalkan kalau kalian lihat di sini ya, ada suatu misalkan Bapak percepat aja ini karena ya ini suatu daerah misalkan ya, kemudian di satu daerah itu dengan region growing nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Kita akan mengsegmen-segmen dia gitu. Nah contohnya kayak gini nih, kalian perhatikan di sini ini adalah gambar 3 dimensi ya, yang dimana gambar 3 dimensi ini oh ini RGB, ini gambarnya RGB, oke. Jadi kita ada 2 nilai pixel nih, ini adalah nilai pixel 1, ini adalah nilai pixel 2. Jadi kita ambil 2 pixel misalkan. Pixel 1 itu ya R-nya 91, G-nya 134, B-nya 234, dan pixel 2 itu nilai red-nya 231, G-nya green-nya 105, B-nya atau blue-nya itu 100 ya. Kemudian yang dilakukan oleh region growing adalah dia menghitung ya Euclidean space distance-nya antara 2 titik itu berdasarkan nilai pixel value-nya. Jadi dia menghitung perbedaan antara red itu berapa. Jadi kita hitung aja 91 dikurangin 231 kuadratin. Yang green-nya dihitung ya 134 kurangi 105 kuadratin. Dan yang blue-nya berapa perbedaannya kuadratin. Kemudian setelah itu kita akan dapat nilainya ya. Nah, dari nilai ini ya, maka kita akan menentukan kita akan menentukan suatu threshold ya yang dapat menggambarkan ya suatu homogenitas dari satu pixel dengan pixel yang lain, dan tentulah di sini berarti ada penentuan threshold juga ya, dan di sini thresholdnya ini juga dicoba dihitung-hitung ya, maksudnya dicoba satu threshold, dicoba threshold yang kedua, dicoba threshold 3, dicoba sampai akhirnya akan menghasilkan jumlah dari Euclidean distance yang paling kecil nanti sum-nya. Nah, ini contohnya nih. Jadi region growing itu ya kayak gini. Jadi ambil satu titik, kita ulangi lagi ya. Jadi ambil satu titik misalkan sebagai titik awal. Nah, terus dia ngecek di teman dia nilai pixel value-nya berapa, terus dia hitung perbedaan distance antara pixel dia dengan pixel yang lain. Dan kalau misalkan pixelnya itu nggak jauh beda, maka dia jadi satu bagian saya dan tersegmentasikan sebagai foreground misalkan. Jadi dia nge-growing gitu, jadi semakin besar daerahnya. Kalau dia ketemu sama satu daerah lain, oh ini perbedaannya terlalu jauh. Lihat di sini, ini yang warna hitam bulat ini adalah pixel yang dianalisa. Yang warna hitam terus ada bota merah ini adalah yang sedang bergerak ya, yang sedang dihitung. Dan yang dikotakin ini adalah pixel yang masuk ke foreground. Jadi lihat, ya dia hitung satu persatu. Kalau misalkan dilihat, oh ini perbedaan pixel antara pixel ini dan pixel ini terlalu jauh, ya udah kita nggak masuk gitu.
ke dalam region itu dan seterusnya. Dan nanti nilai thresholdnya itu dihitung ya, berdasarkan atau ditentukan berdasarkan nanti yang dapat menghasilkan nilai dari jumlah Euclidean distance di region itu yang paling kecil. Oke, jelas ya sampai sini ya untuk region drawing ya. Dan yang terakhir ya, yang menarik nih, Bapak nggak tahu nih, ada Atika nggak? Atika gabung nggak? Iya Pak, ada Pak. Oh, Atika gabung. Oke, Atika, kebetulan nih skripsi kamu. Jadi kita akan membahas ya di bagian akhir kuliah kita kali ini adalah tentang segmentasi machine learning menggunakan K-means. Ya, di sini ya K-means itu merupakan suatu jenis segmentasi yang dia unsupervised learning. Di sini maksudnya apa ya unsupervised itu? Artinya gini, pada saat kalian ada di keadaan klinis misalkan ya, kalian butuh untuk bisa mengetahui suatu aktivitas di suatu daerah tertentu misalkan. Nah, dalam hal ini satu daerah tertentu itu bisa suatu organ ya di dalam tubuh, misalkan kidney atau kita bicara liver atau apa, kan kita butuh membuat ROI ya. Nah, sekali lagi bikin ROI-nya itu kan inti bikin ROI kan mensegmentasi sebenarnya bahwa oh ini adalah segmen dari kidney, oh ini adalah segmen dari bagian lain liver misalkan dan seterusnya. Untuk dia bisa terbedakan bagian ini dengan bagian yang lain, ya kan? Nah, di sini sekali lagi permasalahannya adalah kita butuh untuk memastikan error perhitungan kita dengan ROI yang kita gunakan sekecil mungkin kan. Logikanya kalau ada 10 orang misalkan menggambar ROI yang sama di gambar yang sama ya, belum tentu ROI-nya akan 100% sama. Jadi hasil perhitungan mereka kalau mereka mengganti hasil ROI mereka menjadi aktivitas itu bisa berbeda. Iya kan? Satu orang yang sama pun dia ngukur kidney yang sama ya di image yang sama 10 kali tapi dia ulang-ulang itu belum tentu hasilnya akan sama, pasti beda-beda. Nah, di sini artinya apa? Kita perlu kekonsistenan kan ya. Supaya menunjukkan bahwa akurasinya tinggi. Bagaimana caranya? Ya biarin aja komputer yang nyari, ya kan? Bahwa ini adalah klaster dari kidney misalkan. Ini adalah klaster dari bagian yang lain, liver dan seterusnya. Jadi kita suruh si komputer itu yang nyari sendiri begitu. Ini makanya disebut dengan unsupervised learning. Jadi si algoritma kita akan learn ya bagaimana cara mencari segmen tertentu ya yang punya nilai ataupun kehomogenitasan yang sama tanpa disupervisi, atau biarkan saja komputernya yang learn sendiri, belajar sendiri dan nyari daerahnya sendiri tanpa kita harus ngasih bantuan ngegambarin ROI-nya. Walaupun ujung-ujungnya sih ya setengah-setengah ya, unsupervised, nggak benar-benar 100% unsupervised. Karena K-means ini sebenarnya mau nggak mau kita harus menentukan nilai centroid kan di awal, ya kan? Oke, jadi yang kita lakukan algoritmanya secara umum itu sebenarnya sederhana ya. Jadi kita harus menentukan jumlah K atau disebut dengan klasternya ada berapa, dan klaster ini akan ditaruh secara random ya di suatu image tertentu yang kita analisa. Jika dia tidak konvergens ya, maka kita bisa mengassign ya setiap pixel untuk klaster yang paling dekat ya. Kalau kalian ngerti kan ya konvergens itu maksudnya apa ya? Jadi gini, pada saat kalian punya image, misalkan image-nya kayak gini nih. Ini adalah salah satu kelemahan K-means, tapi it's okay. K-means juga sebenarnya ada sih caranya untuk menentukan nilai klasternya berapa. Tapi gini, mau tidak mau di K-means ya, algoritma, di awal algoritma, kita harus menentukan di image itu ada berapa daerah. Nah itu, yang mau nggak mau kita harus lakukan di tahapan awal. Jadi misalkan ini daerah dari otak ya, terus kita bisa nyatain, oh ini pasti ada 4 daerah nih. Jadi kalian sudah menentukan bagi image ini menjadi 4 daerah begitu. Jadi di K-means ini kita tentuin di awalnya 4 gitu. 4 daerah. Tolong komputer bantu saya cari daerah-daerah yang memiliki bagian atau homogenitas yang tinggi tapi bagian itu jadi 4 bagian. Ya kan? Dan di sini
dia komputer itu dengan metode K-means akan membagi bagian-bagiannya menjadi 4. Kemudian ya kalau kita memulai algoritma itu dengan menyatakan 4 tadi, dia akan mengassign titik-titik tengah dari 4 daerah tadi secara random. Jadi bisa saja di sini, di pixel ini yang kedua, pixel ini yang ketiga, pixel ini yang keempat. Sampai akhirnya dia akan menghasilkan suatu 4 daerah. Tapi kalau kalian ngeran lagi K-means-nya, maka si titik tengahnya itu akan ditaruh di tempat lain yang secara random juga dipilihnya. Bisa juga di sini, di sini, di sini, dan di sini gitu. Dan seterusnya. Artinya, kalau kalian ingin converge ya, kalian mengharapkan ya, pada saat kalian mengulang berkali-kali itu, dia udah nggak berubah lagi nilai dari ininya. Apa namanya? Nilai dari akhir region 4 cluster tadi gitu. Tapi kalau misalkan nggak converge ya, ini salah satunya ya, kita bisa mengassign pixel itu ke cluster yang paling dekat aja dan bisa merecalculate cluster centernya sebagai centroid ya di cluster tersebut. Nah, ini adalah contoh dari K-means output ya dengan K-nya 3 ya. Jadi ada bagian yang warnanya kuning ya, itu region 1, warna biru region 2 dan warna hijau region 3. Nah, ini adalah video yang sangat menarik, kalian bisa pelajari ya untuk mengerti bagaimana metode K-means secara detail. Jadi gini, secara umum ya, K-means clustering itu merupakan gini, data yang kita miliki itu kan tidak selalu 3 dimensi atau 2 dimensi ya. Ini contohnya 1 dimensi ini. Jadi ada data ya, di mana datanya itu anggap saja ini menunjukkan jarak ya. Jadi ini lokasi atau posisi. Jadi ini menunjukkan meter misalkan. Dan kalian lihat ini kan ada 3 cluster ya. Yang di sebelah sini 4 ini belong to first cluster gitu. Jadi mereka ada di cluster yang pertama. Yang kedua itu mereka cluster yang kedua. Kenapa sih Pak ini jadi cluster yang pertama? Karena kan satu dengan yang lain kan saling dekat satu sama yang lain ya. Jaraknya kan dekat. Ini kita pakai jaraknya sebenarnya ya, bukan pixel value ya. Ini contoh yang dicontohkan sebagai jarak, benar-benar informasi jarak gitu. Bukan tadi yang kalau image kan kita pixel value. Nah, ini juga sama kan, dekat satu sama yang lain. Jadi ini adalah cluster yang kedua. Ini adalah cluster yang ketiga. Nah, bagaimana metode K-means dijalankan? Kalau 2 dimensi kayak gini ya, bisa juga dengan menggunakan nilai dari map seperti ini. Nah, intinya adalah bagaimana caranya ya kita mencari daerah-daerah yang mempunyai klaster yang paling homogen. Oh ya, sebelumnya Bapak mau ngejelasin dulu gini. Kalian punya organ, misalkan ya, ini otak sih. Kalian punya organ nih, atau ini nggak ada image ininya organ dalamnya ya. Tapi logikanya gini lah, kita punya kalau di medis ya, di kedokteran nuklir khususnya, kita kan menginjeksi bahan radiofarmaka. Kemudian bahan radiofarmaka itu kan akan terdistribusi ya secara merata di seluruh tubuh. Nah, kita tahu bahwa homogenitas bagian dari kidney di dalamnya itu kan sama ya. Artinya distribusi dari obat itu di kidney akan sama di setiap titik di kidney kan. Artinya pada suatu waktu tertentu ya di kidney itu akan homogen, ya kan? Sehingga K-means ini bisa membantu kita bahwa oh di kidney ini intensitasnya atau pixel value-nya itu sekitar 100 misalkan. Ya tentulah nggak bakalan 100, misalkan ya 90 sampai 110 misalkan. Tapi kan dia masih mirip-mirip ya dan variasinya kan kecil. Sehingga nanti dia akan digambarkan sebagai satu organ. Dan di sini nanti akan jadi satu klaster gitu. Untuk yang di liver misalkan, dia misalkan lebih kecil, jadi dia sekitar 50-an. Jadi dia akan jadi satu klaster sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah kata kuncinya kita melakukan clustering, mencari bagian yang homogen atau yang paling mirip satu, ya samalah bagaimana sih caranya kita bisa membedakan antara negara Indonesia dengan negara Amerika misalnya. Kan kita nyari kesamaan kan, iya kan? Kesamaannya apa? Oh, jaraknya satu sama yang lain, pulau satu dengan pulau yang lain dekat katanya. Makanya ini satu klaster. Oh, bahasanya sama katanya. Dengan bahasa Indonesia ya, walaupun kalau bahasa daerah beda-beda sih, tapi kita anggap pakai bahasa Indonesia lah. Iya, jadi kan satu daerah.
Dengan Amerika kan jauh. Maka kalau misalkan kalian punya California, misalkan, dengan Indonesia kalian jadiin satu klaster yang ngaco. Logikanya kan seperti itu. Karena dia punya karakteristik yang berbeda. Tapi di sini kita nyatakan klasternya itu di dalam klaster, within the cluster, kita punya karakteristik yang sama. Ya. Dalam hal ini karakteristiknya bisa berupa jarak asli, bisa berupa pixel value, bisa berupa apapun. Nah, contohnya kalau di sini ya kita gambarkan sebagai nilai dari jarak. Kalau ini bisa berupa pixel value misalkan ya, atau di sini berupa mapping dari gene misalkan di sini. Dan ini adalah salah satu contoh cara sebenarnya ya untuk menentukan jumlah klaster. Karena kan logikanya kita punya gambar otak misalkan, kemudian kita nggak tahu di otak itu sebenarnya ada tumor heterogen atau homogen. Kalau heterogen, ada berapa bagian di tumor itu yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lain. Artinya kan kita harus menentukan dong jumlah dari klaster yang paling bagus kan untuk kasus tersebut. Nah, ini bisa ditentukan sebenarnya. Salah satunya adalah dengan menghitung reduksi dari variance-nya. Tapi ya mungkin contohnya kayak Atika sudah tahu ya bahwa di sini kan ada banyak metode ya. Metode dari WB misalkan, metode dari siluet dan sebagainya itu kan untuk menentukan jumlah klaster yang paling bagus. Tapi ini jauh ya, ini terlalu jauh. Jadi kalian gak usah terlalu mempedulikan ini. Kita pelajari aja konsep dasar dari K-means-nya. Nah, jadi anggap kalian punya data ya yang dapat diplot di line dan kalian sudah ngerti nih bahwa oh pasti di daerah ini ada 3 klaster gitu ya. Nah kemudian ya setelah kalian mengerti bahwa di sini ada 3 klaster, maka langkah berikutnya ya yang harus kalian lakukan adalah sebentar. Nah ini adalah kata pertama yang harus kita lakukan. Step 1. Jadi tentukan jumlah klaster yang kalian mau identifikasi dari data kalian. Misalkan kalian sudah tahu datanya seperti ini, kalian sudah yakin ini pasti ada 3 daerah. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan nilai K-nya. Jadi misalkan kita tahu K-nya 3, jadi kita tentukan saja langsung 3 di sini. Nah, kemudian setelah itu ya, apa yang kalian lakukan berikutnya adalah, ya sekali lagi K bisa ditentuin ya, nilai terbaik dari K berapa, tapi kita nggak akan ini apa namanya, kita tidak akan membahas itu lebih lanjut untuk menentukan K terbaik dari satu data. Nah, langkah kedua adalah kita taruh secara random titik sentroid ya, yang dimana titik sentroid itu ditaruh di daerah data yang kita miliki, tapi ditaruhnya secara random sekali lagi. Jadi kita taruh titik sentroid 1 di sini, sentroid 2 di sini, sentroid 3 di sini dengan warna yang berbeda. Setelah itu ya, kita hitung satu persatu di mana jarak ya, ini step 3-nya, di mana jarak antara sentroid ini dengan setiap data. Jadi kalian hitung satu persatu. Jadi misalkan ya, kita hitung jarak antara ini dengan ini. Hitung berapa besarnya. Hitung jarak ini dengan ini. Hitung jarak ini dengan ini misalkan. Ya. Kamu sorry. Aduh, sampai mana tadi? Nah, kalian lihat nih. Dari 3 sentroid ini, yang paling dekat itu kan yang biru kan? Makanya algoritma langsung menyatakan, oh yang ini adalah klaster milik yang biru. Maka dia akan merubah warnanya menjadi biru nanti. Nah, biru kan? Kemudian kamu akan melakukan identifikasi di data berikutnya. Jadi data yang kedua, misalkan yang ini. Ya, jadi kita akan menghitung lagi jarak ini dengan ini seperti apa, ini dengan ini seperti apa, ini dengan ini seperti apa. Kemudian bandingkan jaraknya. Mana yang paling pendek? Kalau paling pendek itu disebutnya sebagai daerah dari si sentroid tadi. Nah, kemudian kita hitung lagi ini terus menerus ya. Kalian hitung ini jaraknya dengan ini berapa, ini jarak ini dengan ini berapa, ini jarak ini dengan ini berapa. Cari yang paling pendek. Yang paling pendek berarti dia milik si sentroid tersebut. Dan kalian lakukan terus menerus sampai akhirnya ya kamu dapat semua poin, sudah meng-assign diri dia menjadi klaster-klaster yang sudah teridentifikasi. Berarti ini adalah klaster pertama, ini adalah klaster kedua, ini adalah klaster ketiga. Bener nggak? Salah kan? Iya nggak? Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung mean value. Jadi, step 5, dari data ini kalian hitung ya
rata-ratanya dari jarak dari kedua titik ini berapa? Kalau di kasus kalian berarti rata-rata dari pixel value ya, dari cluster yang sudah kita bikin. Kemudian ini juga kalian hitung mean value-nya. Kalian hitung mean value-nya, dan mean value-nya itu yang di garis ini, di titik ini mean value-nya. Kemudian setelah itu ya, setelah kalian sudah menentukan ya di mana, kita lakuin lagi ya hal yang sama. Jadi kalian hilangkan lagi semua warnanya. Anggap aja belum digambarkan sebagai cluster. Nah, hilangkan lagi warnanya. Terus ini adalah lokasi centroid yang baru. Kemudian kalian hitung lagi jarak dengan ini berapa, jarak ini dengan ini berapa, jarak ini dengan ini berapa, dan tentukan ini belong to yang mana gitu. Apa centroid yang biru, apa yang hijau, atau yang warnanya orange ini. Ya, pastikan jadi biru ya. Kalian lakuin lagi. Terus gitu kan. Terus gitu kan. Terus, dan akhirnya lah nggak berubah. Iya kan? Akhirnya nggak berubah. Ya udah, berarti sentroidnya tetap di situ gitu kan. Berarti udah done gitu. Tapi kan hasilnya salah, Pak. Nah, kalau hasilnya salah berarti kalian run lagi ya kan, dari step 1. Berarti yang kita dapatkan sekali lagi K-means jelek ya, Pak. Karena kan udah bisa dilihat secara kasat mata aja, ini pasti daerah 1 biru, ini pasti daerah 2 hijau, dan ini pasti daerah yang ketiga gitu. Tapi kok dapatnya kayak gini? Ya tadi, karena starting point tadi ya. Makanya kita harus mengulangi beberapa kali ya. Dengan cara gimana? Kita bisa menghitung ini adalah min-nya, ini adalah standar deviasi atau variance-nya atau sebaran datanya. Dan kalian kalau lihat di sini ya, kalau kita jumlahkan, variance-nya keseluruhan itu sangat besar untuk ini. Artinya ini adalah bukan keadaan cluster sebenarnya dari data kita. Sehingga ya, karena K-means itu seperti tertulis di sini tidak bisa melihat ya klaster terbaik itu seperti apa ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita mengulangi lagi dari awal. Nah, di tahap pertama kan apa? Nge-assign titik-titik cluster centroid ini di tempat yang random kan. Nah, kita lakuin lagi. Nah, dengan itu kita hitung lagi gitu kan, perbedaan antara data satu dengan data yang lain gitu kan. Terus si centroidnya berpindah gitu, ngegeser, terus kita hitung lagi, terus akhirnya kita dapat gitu kan, dan kita akhirnya dapat jumlah dari variance-nya keseluruhan ini. Nah, terus kalian ulangi lagi, ternyata dapatnya kayak gini. Nah, kalian lihat di sini. Akhirnya setelah kalian meng-assign berkali-kali, yang attempt yang kedua itu lihat panjang dari variance itu lebih pendek daripada cluster assign yang pertama secara random dan cluster assign yang ketiga secara random. Akhirnya apa, kita bisa menyatakan oh yang paling benar adalah ini, dan kita bisa menyatakan yang adalah converge ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana cara menentukan K ya. Ini bagaimana caranya ya, kita cek kalau K-nya 1 ya. K-nya 1 adalah worst case skenario pasti ya, karena ya pastilah ini variasinya gede banget. Ya kan, min value-nya di sini variasinya gede banget karena dia akan mendapatkan range dari data yang paling kecil ke data yang paling gede. Kemudian kita akan menggunakan K2 misalkan. Ya, K pasti lebih bagus lah. Jadi ini dengan ini kan variance-nya akan lebih kecil ya. Lihat jumlah variance-nya. Kemudian kita bisa ngecek juga K-nya 3, ya pasti akan jauh lebih bagus lagi lah, ya kan? Karena kan ya memang sebenarnya ada 3 gitu. Nah, sekarang Bapak nanya nih. Kalau K-nya 4 kira-kira, K-nya 5 kira-kira, K-nya 6 kira-kira. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira variance-nya akan semakin mengecil atau semakin membesar? Variance totalnya. Kan yang terbaiknya 3 tuh, kita udah tahu tuh. Ya, ada 3. Tapi kira-kira kalau kita naikin K-nya jadi 4, 5, 6, dan seterusnya, kira-kira variance-nya akan semakin membaik atau semakin memburuk? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Sebutin nama ya, supaya dicatat. Ada? Lah, ini masih ada orangnya nggak nih?
Masih Pak. Oh masih. Dikirain udah pada kabur semua. Pak Denny katanya nggak bener katanya, ngajarnya kelamaan. Sorry sekali lagi ya, aduh kelupaan ini sama waktu. Insyaallah minggu depan dicek lagi waktunya dengan baik. Silakan, ada nggak yang bisa ngasih pendapat? Makin bagus sekali Pak. Siapa? Zaidi ya? Oh enggak, tadi ada yang ngomong juga Pak selain saya Pak. Oh siapa tadi yang ngomong? Saya Pak. Ya siapa? Saya Hurum. Vicky Hurum. Hah? Siapa namanya? Halo, suara Vicky saya Hurum, kedengaran Pak. nggak, Pak? Iya, siapa namanya? Enggak jelas, kecil suaranya. Oh, Ya. nggak dengar ya Pak? Ya Vicky sekarang Hurum dengar. Pak. Niti. Vicky Pak. Oh Vicky, Vicky, Pak. oke. Ya, menurut itu gimana Vicky? Menurut saya kayaknya menurun nggak sih Pak? Menurun. Kayaknya kalau udah bagus kayak gitu terus kemudian diubah-ubah lagi, takutnya nanti akan rusak lagi gitu. Ya kan kalau kita punya satu cluster, kan variance-nya gede banget tuh. Kita tambahin 2 cluster, variance-nya mengecil. Clusternya ada 3, lebih mengecil lagi. Kita tahu klasternya sebenarnya ada 3 gitu. Nah kalau misalkan kita jadiin klasternya 4, 5, 6 dan seterusnya, apakah akan mengecil lagi atau membesar lagi kira-kira menurut Vicky? Si variance-nya akan membesar lagi atau semakin menurun terus? Menurun berarti ya tadi ya? Halo Vicky? Kalau menurut saya sih kayaknya menurun Pak, tapi mungkin jawabannya salah. Wah, sayang sekali jawabannya benar. Ya, lihat aja kalau misalkan kalian pakai 4, ya pastilah ini kan semakin pendek, ini semakin pendek, ini semakin pendek, ini semakin pendek. Sekarang Bapak nanya sekali lagi nih, pertanyaan satu lagi ya. Bisa nggak kira-kira variance-nya 0? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak variance-nya 0? Ini kan mengecil terus tuh. Kira-kira bisa hit sampai 0 nggak variance-nya? Ada yang bisa berpendapat? Jawabannya gampang kok, bisa atau enggak. Kalau enggak bener kan berarti salah jawabannya. Nggak bisa Ya. kali ya, Pak? Siapa Bisa namanya? Kurniati, Pak. Kurniati. Zaidi Bisa, bisa. Kurniati. Kayaknya nggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Salah Oke. mungkin kali ya. Enggak tahu, nanti kita lihat ya. Siapa tadi yang laki-laki? Bisa Pak, Zaidi Pak. Oh, Zaidi. Zaidi bisa. Oke, Iya, nanti Pak. kita cek ya, Zaidi atau Kurniati yang benar nih. Oke. Nah, kita lihat nih, ini K-nya 4 ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan lagi ya, akan seperti apa kira-kira ya. Ternyata variance-nya bisa 0 katanya. Logikanya aja gini, kalau kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalian pakai 11 cluster. Ini pasti jadi cluster sendiri kan? Ini cluster sendiri, ini cluster sendiri, ini cluster sendiri, ini cluster sendiri. Variance dari data itu sendiri yang nggak ada variance-nya lah, jadi 0. Jadi yang benar ya. Wah, kurang beruntung Kurniati. Jadi bisa variance-nya 0. Artinya apa? Kan kata Bapak pengen yang variance-nya paling kecil katanya Pak. Tapi kok kalau variance-nya kecil berarti kita samakan saja jumlah data dengan jumlah ininya Pak. Jumlah data dengan jumlah klasternya. Nah, itu hati-hati di situ ya. Bukan berarti tujuan utama kita di K-means itu adalah mencari variance-nya 0. Memang benar, semakin kecil variance maka menunjukkan jumlah dari klaster itu semakin baik. Tetapi ya, kalau misalkan dia terlalu besar dan terlalu kecil ya, itu akan jadi bias gitu. Variance di sini tidak hanya menjelaskan lagi bagaimana nilai dari si data itu di sekumpulan data dia yang sama, tapi ya variance data itu sendiri karena kan sama ya, data jumlahnya dengan jumlah cluster ya, sama aja bohong kalau kayak gitu. Itulah alasannya ya, ada perlu beberapa metode untuk menentukan jumlah cluster itu dengan suatu metode kuantitatif matematika tertentu sehingga kita bisa benar-benar menentukan jumlah cluster yang terbaik itu berapa sih gitu. Ada metodenya. Dan di sini metode yang paling sederhana itu dengan menggunakan grafik metode.
ya. Jadi ini kan pengurangannya ya. Jadi kalau ini kan misalkan nilainya nih variance-nya sampai 0 nih, dan kita cari aja yang berubahnya paling drastis katanya. Jadi yang berubahnya paling drastis kan ini kan mulai slope-nya semakin ini. Jadi ini bukan jumlah klaster yang terbaik. Tapi ini sederhana banget ini pakai metode grafik. Mungkin mahasiswa Bapak Atika jauh lebih ngerti kan, dia ada banyak ya. Atika ya? Halo Atika? Iya, Pak. Ya, mengerti kamu jadi ya di sini ya. Jadi menentukan jumlah klaster itu ya dengan metode WB, siluet dan seterusnya itu intinya di sini ya, Atika ya. Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Ya, dia belajar lebih banyak. Jadi tapi kita nggak bakalan ke arah situ karena itu terlalu kompleks ya. Jadi di sini dikatakan bahwa K3 itu yang paling bagus karena memang dia yang dapat perubahan redaksinya terlalu atau yang paling besar gitu dibandingkan dengan yang lain. Nah, ya ini perbandingan dengan hierarchical ini ya clustering ya, kita nggak bahas ini. Dan berikutnya adalah kalau dua dimensi bagaimana? Nah, dua dimensi ini kita bisa menggunakan sebenarnya sumbu X-nya itu ya sebagai nilai dari salah satunya itu sebagai intensitas begitu. Jadi misalkan ini sumbu X-nya itu lokasi dan sumbu Y-nya itu sebagai intensitas. Atau bisa juga lokasi di sumbu X kalau kita mau dua dimensi ya, image-nya. Sumbu Y-nya itu adalah lokasi juga, tapi ada sumbu Z nanti jadi intensitas. Dan caranya juga sama ya, kita meng-assign ya, terus kemudian kita hitung ya, tapi bedanya di sini hitungannya adalah Euclidean distance-nya itu menggunakan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi kalian sekali lagi harus mengerti ya, kalau kita bicara di image medis, perbedaan yang dihitung antara centroid dengan data yang kita hitung itu bukan dengan jarak, tapi menggunakan konsep apa yang disebut dengan pixel value. Oke, jadi hitung perbedaan antara pixel value antara centroid dengan setiap data-data yang kita miliki. Nah, itu yang harus kalian mengerti ya. Ya, jadi ini akan jadi biru, kemudian akhirnya kita akan mendapatkan nilainya, ya, sampai dia menjadi konvergensi. Ini juga bisa digunakan untuk mapping. Bapak bikin cepat aja ya, karena waktu kita sebenarnya udah jauh lebih terlambat. Ya, kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi tinggal ditambahkan ya, X, Y, Z ya. Kalau 4 dimensi tinggal ditambahkan X, Y, Z, dan A gitu. Ya, oke. Nah, ini jadi secara umum ya, kalau yang supervise itu kita menambah, ini di luar dari K-means ya. Jadi kalau misalkan supervise ya, kita intinya memberikan banyak informasi di situ ya. Jadi untuk trainingnya itu kita butuh data juga gitu, untuk bagian machine learningnya, supaya kita bisa dapat di bagian memprediksinya itu akan lebih baik lagi. Dan mungkin Bapak cepat aja ya, jadi intinya mohon maaf nih agak cepat karena memang waktunya udah 4:30 ya. Oh iya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat mengerti ini. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan penutup nggak sebelum ini diakhiri? Aduh, sekali lagi sorry nih jadi